Selamat datang di depan saya Potato Redmi 15 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan ponsel ini. Jadi untuk memulai, ketika Anda menyalakan perangkat Anda untuk pertama kalinya, Anda akan disambut dengan layar seperti ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengklik panah, lalu mencari bahasa yang kita inginkan dari daftar. Lalu klik berikutnya, pilih wilayah Anda. Saya merekomendasikan wilayah manapun di Uni Eropa seperti Polandia, dan saya harap setidaknya Anda akan memiliki sedikit lebih banyak hak konsumen dan hak umum. Jadi mungkin itu lebih baik, tapi jangan pilih wilayah seperti Inggris. Jadi ya, lanjut, kita akan menemui syarat dan ketentuan. Anda juga bisa membaca dengan tepat apa yang Anda lakukan di sini. Gulir ke bawah, centang kotaknya, lanjut ke halaman berikutnya, tanpa mungkin membaca satu kata pun di halaman itu persis seperti yang saya lakukan. Lalu kita punya opsi pengaturan menggunakan perangkat lain. Jadi jika Anda punya ponsel Android, Anda sebenarnya bisa mengaturnya juga. Namun ini hanya akan mentransfer hal-hal yang tersimpan saya rasa hanya di cloud, khususnya Google Cloud. Jadi jika milik Anda agak kosong misalnya, bagi saya fitur ini agak tidak berguna dan secara umum saya lebih suka melakukannya sendiri. Sekarang saya rasa Xiaomi juga punya semacam aplikasi cloning ponsel mereka sendiri yang bisa Anda gunakan. Yang mungkin membuat transfer semua data Anda jadi sedikit lebih mudah dan mencakup lebih banyak data. Selanjutnya kita punya langkah memasukkan kartu SIM, jadi tinggal masukkan kartu Anda jika mau. Namun langkah ini opsional. Sama seperti menghubungkan ke jaringan, ini juga opsional. Selanjutnya kita bisa memilih kunci layar kita. Saya akan melewati langkah ini, tapi jelas dalam kasus Anda, saya sarankan untuk mengatur semacam kunci layar karena memang sebaiknya Anda melindungi perangkat Anda. Kalau Anda kehilangannya atau meninggalkannya di suatu tempat, sebaiknya orang lain, terutama orang asing, tidak bisa mengakses data pribadi Anda. Nah, di sini kita punya 3 cara berbeda untuk melindungi perangkat kita. Di bawah kunci layar, kita punya PIN, pola, atau kata sandi, lalu ada juga sidik jari dan pengenalan wajah. Untuk keduanya, yaitu sidik jari dan pengenalan wajah, Anda tetap harus memilih kunci layar. Karena biometrik, yaitu kedua metode ini, tidak selalu 100% dapat diandalkan. Jadi, ketika keduanya gagal membuka kunci perangkat, Anda bisa menggunakan cara fisik untuk membuka perangkat dan mengaksesnya. Selanjutnya, kita punya beberapa layanan Google seperti pemindaian lokasi dan pengiriman data pengguna, serta diagnostik. Kita bisa mematikan semua itu, tapi ini dari Google. Mari kita tidak pura-pura percaya bahwa misalnya mematikan lokasi akan mencegah Google mengetahui di mana saya berada. Saya rasa tidak ada orang di planet ini yang pada titik ini masih mempercayai hal itu. Jadi mari kita lanjutkan. Kami memiliki beberapa pengaturan dasar seperti lokasi lagi. Saya yakin di sini kita punya, ya, kami melakukannya. Nah, ini semua adalah barang sampah Xiaomi. Saya ingin menunjukkan hal itu. Dan saya ingin menunjukkan satu saja. Iklan yang dipersonalisasi. Apakah itu terdengar mengganggu? Saya akan bilang mungkin sedikit, tetapi saat saya menjelaskan bagaimana cara kerjanya, kedengarannya benar-benar sampah yang mengganggu. Jadi iklan yang dipersonalisasi pada dasarnya memeriksa apa yang kamu cari, bicarakan di perangkatmu atau di dekat perangkatmu, bahkan untuk memberimu iklan berdasarkan apapun yang sedang kamu bicarakan. Privasimu akan hilang karena Xiaomi pada dasarnya ingin menampilkan iklan yang paling sesuai dengan, ya, percakapanmu. Kamu mungkin sudah pernah mengalami hal ini. Setiap kali kamu misalnya sedang berbicara dengan seseorang dan mulai membicarakan entahlah, mungkin tentang pergi panjat tebing, dan lihat saja kamu mulai mendapatkan iklan berdasarkan hal itu, mungkin perlengkapan atau pakaian olahraga atau semacamnya. Ya, itulah pada dasarnya yang bertanggung jawab atas hal ini. Saya juga ingin menyoroti bahwa sampah ini setiap kali kamu mencoba mematikannya akan memunculkan pop-up seperti ini. Dan lebih parahnya lagi, mereka menggunakan trik psikologi terbalik dengan membuatnya seolah-olah dimatikan, padahal sebenarnya di sisi lain tetap aktif. Biasanya Android bekerja dengan cara ketika kamu mencoba melakukan sesuatu dan membutuhkan konfirmasi, tombol konfirmasi adalah tombol biru di sisi kanan, tapi tidak di sini. Dan untuk memperjelas, tidak ada opsi lain di sini yang membutuhkan konfirmasi seperti ini.
Cuman bagian ini saja yang seperti itu. Jadi matikan saja omong kosong itu, lalu lanjutkan. Kontrol Turner Panther ini sepenuhnya terserah kamu. Selanjutnya, kita punya font, ada 2 pilihan. Kamu bisa mengetuk salah satu untuk melihat tampilannya, lalu lanjutkan. Selanjutnya, kita atur layar kunci kamu. Nah, ini adalah wallpaper carousel. Sebenarnya ini bukan layar kunci, lebih tepatnya wallpaper layar kunci. Sekarang akan saya jelaskan. Jadi ini akan memutar wallpaper secara acak yang dipilih oleh carousel. Saya juga kurang tahu apakah mereka memutarnya terus, jadi kapanpun mereka punya yang baru. Atau mungkin ini hanya kumpulan wallpaper yang sudah ditentukan sebelumnya, yang tidak pernah berubah. Saya rasa mungkin memang begitu. Tapi mereka memang punya semacam catalog wallpaper. Setiap kali kamu menekan tombol power untuk melihat layar utama, akan muncul wallpaper baru. Sebenarnya ini terdengar tidak terlalu buruk, tapi secara pribadi saya tidak suka karena beberapa wallpaper ini benar-benar jelek sekali. Sebagai contoh, di sini kita memang punya, menurut saya, kumpulan wallpaper yang lumayan oke. Kita punya gambar yang sepertinya pegunungan atau gunung berapi. Ada juga pantai dan seekor kucing. Ini memang tidak terlihat terlalu buruk, tapi yang mungkin kamu alami saat menelusuri ini misalnya adalah wallpaper koper atau pembantu yang sedang membersihkan, dinding bata, dan seterusnya. Jadi memang ada yang agak aneh dan menurut saya pribadi itu bukan sesuatu yang ingin saya jadikan wallpaper sama sekali. Jadi saya akan pilih lewati saja. Lebih baik dilewati daripada harus menjelaskan ke pasanganmu kenapa kamu punya wallpaper atau gambar acak seperti penyihir di layar. Oke, selanjutnya kita punya default launcher dan ada juga yang OBJ dan klasik. Klasik di sini mungkin maksudnya seperti tampilan klasik di iPhone. Pilih saja yang kamu mau. Saya pribadi suka yang outdoor, jadi itu yang akan saya pilih. Navigasi sistem, gestur, dan tombol. Pilih saja yang kamu inginkan. Saya suka gestur yang memang sudah dipilih secara default, dan ini pada dasarnya menyelesaikan proses setup. Sekarang tinggal menyiapkan sistemnya. Sebentar lagi. Sama sekali tidak sempat melakukan itu saat saya menjelaskan tadi. Sebentar lagi, tanda tanya kali ini. Baiklah kalau begitu. Ayo tunjukkan padaku, apa yang mungkin sedang Anda lakukan? Ya, itu dia. Kasirnya berhasil melalui ini. Itu memakan waktu, akhirnya mungkin memakan waktu lebih lama dari keseluruhan persiapannya. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa klik suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.